Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jumpa lagi sahabat semua di acara sahur bareng Magnet Rezeki. Dan kali ini saya, Ayah Denny atau Aiden, akan ngobrol bareng bersama ibu dokter kita. Woi, kalau saya biasa manggil Bu Dokter soal ini ya. Ini beliau terkenal juga sebagai Ketua Magnet Rezeki Peduli ya, dan tentunya sering bersama kita selama ini di Magnet Rezeki. Kita panggilkan Ibu Dokter Krisanti. Assalamualaikum Bu Dokter, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Iya, hari ini kita mau ngobrol apa nih Bu Dokter? Mau ngobrol tentang gimana kita bisa menjaga pola pikir. Nah, menarik nih Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian ya. Bicara mengenai pola pikir ya Dok ya. Pola pikir. Saya punya fakta yang menarik nih Dok ya. Saya bacain aja ya. Di sini bahwa ternyata katanya pola pikir itu dapat dipengaruhi oleh pengalaman hidup Dok. Pengalaman hidup, nilai-nilai budaya, dan lingkungan sosial yang mereka alami. Gitu. Menurut dokter gimana nih mengenai fakta ini nih Dok? Dan mengenai kita apa yang kita mau ngobrolin hari ini? Iya, Aiden. Terima kasih. Memang banyak pengaruhnya ya ke dalam pikiran, pola pikir kita. Namun sebelum kita masuk ke situ, kita mau mundur dulu nih Aiden. Kita mau bahas dulu apa sih itu sebenarnya pikiran. Nah, gitu itu dia. Ya, karena wujudnya nggak kelihatan. Betul. Wujudnya nggak kelihatan, Betul. tapi punya pengaruh yang besar sekali pada kehidupan kita. Iya. Baik. Sahabat Magnet Rezeki dimanapun Anda berada, nih mungkin sebagian dari para sahabat ini juga sudah belajar ya tentang Magnet Rezeki. Nah, kita tahu bahwa manusia, kita sebagai manusia itu, kita tuh makhluk yang istimewa. Allah ciptakan kita sebagai makhluk yang punya akal dan pikiran. Nggak ada makhluk lain yang diberi itu. Mungkin kalau kayak binatang ya, dia punya insting. Betul. Tapi dia nggak punya akal pikiran. Dia hanya mengikuti instingnya saja. Nah, sedangkan manusia itu punya akal dan pikiran. Dan pikiran itu punya kekuatan yang luar biasa sekali, yang kita suka nggak sadar. Kayak, pernah nggak nih Aiden, kangen banget ya sama mamanya Aiden. Terus tahu-tahu mamanya Aiden telepon Aiden. Iya, sering. Sering ya begitu? Iya, sama anak-anak ya kan? Anak juga gitu. Mikir apa ya, apa kabar ya anaknya anakku? Aiden, ada yang tinggal di rumah. Iya, udah ada Sudah yang punya anak lagi. Nah, berarti tinggalnya udah punya rumah sendiri ya? Udah punya rumah sendiri lain. Gitu. Kangen banget gitu ya, pengen ketemu atau pengen ketemu cucu gitu ya. Tahu-tahu telepon. Teleponnya juga langsung teriak lagi manggil kakeknya gitu kan. Nah, itu tuh kok bisa terjadi seperti itu gitu. Betul. Ternyata itu adalah kekuatan dari pikiran kita yang seringkali kita tidak sadari. Pikiran ini nggak kelihatan. Ya. Pikiran ini adalah satu bentuk energi. Energi itu tidak terlihat, tapi dia punya daya yang besar. Energi itu tidak bisa dihilangkan, ya. Dan energi itu tidak terbatas geraknya. Dia bisa menembus ruang dan waktu. Dahsyat ya. Dahsyat sekali. Jadi, dan seringkali kita nggak sadari itu ya. Kita sadar atau tidak sadar, energi dari pikiran kita itu sendiri itu terpancarkan dan tervibrasi ke alam. Oke, menarik nih kayaknya nih ya. Iya, memang luar biasa betul, ya. Betul. Nah, ini jadi satu rahasia nih. Kalau kita bisa menguasai pikiran kita sendiri, maka kita juga bisa mengubah nasib kita.
Oh iya. Sampai seperti itu Masya pengaruhnya. Allah. Beda sama takdir ya, Iya, Eden iya. ya. Kalau takdir, takdir ya. nasib sama takdir ini seringkali kita suka ketukar-tukar gitu ya. Kalau takdir memang Allah sudah takdirkan. Nah, Sudah takdirnya Allah tentukan, tidak ya. bisa kita Bisa rubah. dirubah, ya. Ya bisa dirubah adalah Iya, nasib kita. Tapi nasib kita Allah masih mengizinkan Masih kita mengizinkan. untuk mengubah nasib kita. Nah, bahkan ada satu penulis yang mengatakan bahwa memilih pikiran adalah memilih masa depan. Oh, oke. Memilih pikiran. Memilih pikiran adalah memilih masa depan. Oke. Iya. Memilih masa depan artinya kita bisa mengarrange atau memperbaiki nasib kita sendiri dengan kita mengubah pikiran kita atau mengelola pikiran kita dengan baik. Ya, ya, iya. Ini keren nih. Kita bisa pilih-pilih jadi berarti pikiran kita nih. Iya. Karena Kita memang bisa ngatur sebenarnya kan gitu. banyak nih pikiran Betul. kita nih. Betul. Ada yang bilang banyak lah. Kita setiap hari kan kita mikir terus nih, Dok. Nah, itu bisa kita pilih-pilih itu ya. Kita bisa pikirannya. pilih-pilih. Oh, oke. Gitu. Gimana caranya itu, Dok? Nah, ini kita mesti tahu dulu nih faktanya ya. Bahwa kita itu punya kemampuan, otak kita itu punya kemampuan menerima 2 juta informasi per detik. 2 juta informasi 2 per juta detik. informasi per detik. Oke. Kemudian mengeluarkannya lagi 60.000 pikiran per hari. Oke. Kalau informasi yang 2 juta itu yang masuk baik, maka yang keluar juga baik. Oke. Tapi kalau informasi yang masuk itu tidak baik, maka yang keluar juga tidak baik. Itu semua informasi atau maksudnya gini? Ya, Kan kita termasuk kita sering kan ya. Jadi pikiran tiba-tiba masuk aja nih informasi, misalnya kita lagi ngobrol berdua gini, di sebelah sana gitu ya, ada orang yang lagi ngobrol, nggak sengaja kedengeran gitu ya. Itu kan informasi juga tuh, Dok. Iya. Ya kan? Iya. Nah, itu bisa masuk dong semua termasuk Bisa yang 2 masuk. juta itu dong. Iya. Wow. Termasuk juga tadi yang di awal Aiden bilang, apakah pengalaman Iya. itu mempengaruhi kita, lingkungan mempengaruhi kita. Nah, di situ masuknya sebagai informasi yang masuk ke dalam otak kita. Jadi bukan sebatas hanya kata-kata, gitu. Tapi pengaruh lingkungan ya Iya. dari itu masuk semuanya, kerekam tuh di otak kita. Oke. Nah, kita mengeluarkan 60.000 pikiran dalam sehari dan itu keluar terpancarkan karena itu pikiran bentuknya energi, maka dia terpancarkan dalam keadaan kita sadar maupun tidak sadar. Iya. Dalam keadaan sadar maupun tidak sadar kita Iya. memikirkan sesuatu Nah, ya. apabila kita memancarkan mikirin, sesuatu ya. Mungkin Aiden juga pernah ngerasa ya, kalau kita lagi mikirin sesuatu gitu ya, ada kerjaan yang belum selesai gitu, kita kepikiran terus pas lagi tidur tuh rasanya kayak ini jalan terus tuh. Iya, iya. Sepertinya kita masih ngerjain aja terus, karena kita tahu besok deadline harus selesai nih. Iya. Gitu. Nah, itulah yang menggambarkan bahwa pikiran kita itu Setiap saat secara tidak selalu sadar pun terpancarkan. memancarkan energinya ya. Iya. Iya, oke. Nah, lanjut ya. Kayaknya tambah Iya. seru nih. Dan setiap pikiran itu adalah doa. Setiap pikiran adalah doa. Wow, tambah keren nih. Oke. Dan semua doa dikabulkan oleh Allah. Iya. Baik itu yang pikiran yang positif maupun pikiran yang tidak positif. Apa iya dikabulin semua? Ada jaminannya dari surat Ghafir ayat 60. Iya. Penggalannya ya, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Jadi penting sekali buat kita untuk menjaga pikiran kita, karena semua yang terlontar dari pikiran kita itu dikabulkan oleh Allah. Iya. Dan pikiran yang berulang-ulang terus-menerus itu membuat pola pikir orang tersebut. Oh, itulah yang akan membuat kita melakukan tindakan sesuatu kali ya, Dok ya. Betul. Karena kita kepikiran terus, akhirnya kita Betul. lakuin deh, gitu Iya. ya. Bukan hanya melakukan saja, tapi akhirnya
dia berulang kali melakukan hal yang Akhirnya sama. kalau berulang-ulang yang lagi. membentuk satu pola tersendiri. Nah, karena Iya, itu iya, yang terus-menerus dia memikirkan itu. Akhirnya jadi pola buat dia. Oh, oke. Sehingga informasi yang masuk itu penting sekali untuk kita jaga. Iya ya. Jadi kalau misalnya nih kepikiran terus gitu ya, mungkin karena kita sering melihat orang ngebully gitu ya dok ya, misalnya ini kan bully lagi ngetren lagi juga nih ya, banyak nih bully. Terus lama-lama akhirnya kita keceplosan juga ngebully orang gitu kali ya dok ya, ya kan? Iya, bisa terus terpengaruh akhirnya karena kerekam sama otak kita. Kerekam, kemudian secara tidak sadar kita melontarkan kembali. Iya, iya, iya. Nah, sekarang yang paling kelihatan juga tuh K-pop ya, Korean gitu. Ya. Tanpa kita sadari, kalau ini sering nonton drama Korea nih, drakor itu, tanpa disadari ikut tuh berubah. Oh, sampai segitunya ya dok ya? Tanpa kita sadari itu seleranya ngikutin berubah, kemudian gayanya, pakaiannya berubah gitu. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya, ya? Karena kerekam gitu. Kerekam ya. Karena otak kita yang cuma besarnya otak kita tuh segini. Setiap orang itu kepalanya masing-masing, otak tuh segini. Tapi dia bisa merekam begitu banyak. 2 juta informasi per detik itu banyak sekali. Banyak banget, betul. Iya, iya. Nah, gimana kalau kita sering nonton film horor, gitu ya? Itu udah pasti kita jadi curigaan, gitu ya? Jadi mudah curiga, jadi mudah takut. Kok kayaknya ada yang ngikutin terus? Itu bukan perkara gaibnya sebenarnya, tapi pikiran kita sendiri yang membentuk itu. Iya. Dan sebaliknya juga begitu ya dok. Kalau kita bersama orang-orang yang baik gitu ya, berkata yang baik-baik gitu kan, otomatis kita kan gini nih. Saya ngalamin sendiri nih dok. Saya dari biasa ketemu orang-orang yang biasa omongnya wah nggak karuan lah ya gitu kan. Terus sekarang saya berada di orang yang ngomongnya tuh disiplin banget nih, katanya bagus sekali gitu kan. Karena ketika saya mau ngajakin ngomong yang itu kan nggak punya temen nih, jadi orang jadi aneh ngeliat saya gitu kan. Ih ngomongnya gitu banget nih orang gitu kan. Jadi saya sendiri ya lain ya. Terus jadi saya kan mau nggak mau ikut nih kan gitu. Itu jadi berpengaruh kan, mempengaruhi pola pikir kita kan akhirnya gitu. Betul. Oke, berarti apa kata orang tua kita dulu itu benar juga ya dok ya, kan katanya bergaul sama orang yang penjual minyak wangi, jadi wangi gitu ya. Betul, karena semua kerekam di otak kita. Luar biasa. Nah, kalau kita sering baca buku motivasi, artikel-artikel yang bagus ya, itu tuh yang bikin kita jadi semangat terus tuh dan optimis. Itu bukan on fire sebentar saja, tapi kalau itu sering kita baca, kayak kita baca tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh yang berhasil, biografi orang-orang yang sukses, sukses. Nah itu akan memengaruhi itu kita, pola pikir kita. Itu tanpa kita harus boost juga dia terus optimis terus gitu, karena sudah tertanam di dalam otaknya. Sudah terekam dengan baik. Gitu juga kalau kita, yang paling dahsyat ini sebenarnya Al-Quran ya Aiden. Al-Quran. Kenapa dok? Itu Al-Quran tuh kalau kita, Al-Quran tuh ada satu kelebihannya ya. Kita baca Al-Quran itu dalam waktu setengah jam aja itu bisa merubah gelombang otak kita. Oh iya? Iya. Al-Quran yang kita baca sendiri, yang dimana suara kita terdengar oleh telinga kita sendiri gitu ya. Jadi bukan baca dalam hati, tapi kita baca dengan bersuara, kemudian terdengar dengan telinga kita sendiri. Itu perlahan gelombang otak kita berubah. Itu pelan-pelan dia masuk ke alfa. Dia menjadi lebih tenang. Iya. Tanpa kita minta. Luar biasa sekali.
Apalagi kalau sambil baca, terus di satu sisi kita ngerti apa yang kita baca, ya itu mungkin lebih luar biasa lagi ya dok ya? Iya, betul. Akan lebih... Makanya kita juga penting juga untuk tadabur ya. Iya, sekali. betul. Mungkin dari satu ayat itu kita tadaburi. Betul. Nah, ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ya. Oke. Nah, sekarang gimana kita menjaga pola pikir itu ada tipsnya nih, ada rumusnya nih Aiden. Wow, oke. Gimana dok? Ada rumusnya. Kalau saya rumuskannya sebagai 3B. 3B, 1Y. 3B, 1Y. Iya. Kurang S-nya aja lah gitu dok. SBY. Iya, iya. Ini bukan partai ya. Iya, iya. Oke. 3B. B yang pertama itu berkata positif. Berkata positif. Oke. Berkata positif. Ya. Karena kata-kata itu adalah kristalisasi dari pikiran. Ya. Jadi pemilihan penggunaan kata-kata hanya menggunakan yang baik-baik saja, yang positif saja, itu akan membuat kita juga mengeluarkan pikiran yang positif saja. Oke. Ya. Berkata-kata positif yang pertama. Ya, berkata positif. Ketika kita berkata yang baik-baik saja, akan mempengaruhi kepada pikiran kita. Pikiran sehingga kita juga akan terus positif. Baik-baik saja ya. Oke. Nah, di sini kalau contohnya gimana tuh? Contohnya, misalnya Aiden lagi nggak sehat nih, ya. Biasanya kita nyebutnya sakit, kita rubah menjadi tidak sehat atau kurang sehat. Kemudian malas kita rubah menjadi belum rajin, kurang rajin, atau lupa dirubah menjadi tidak ingat, gagal dirubah menjadi belum berhasil. Iya. Nah itu otak kita juga pinter nih Aiden, dia bisa memilah-milah. Ya. Pada saat kita rubah tadi kata-kata yang dari yang tidak positif menjadi lebih positif, dengan menambahkan kata tidak, kurang, belum. Otak kita tuh tidak membaca kata-kata yang di depannya tadi yang tidak, belum, kurang, itu tidak dibaca. Jadi yang terbaca sama otak kita hanya kata-kata yang positif di belakangnya. Oke. Kurang sehat. Yang dibaca sehatnya saja, yang terpancarkan sehatnya. Oh, dia tidak menerima kalimat-kalimat yang tidak positif ya, kayak pikiran kita ini ya. Nggak disimpan gitu sama dia. Iya, namanya tuh kata-kata negasi ya. Oh, kata-kata negasi. Ya. Nah, kita mengubah meskipun realitanya, faktanya sama. Aiden sakit, faktanya sakit. Betul. Gitu. Tapi kita mengubahnya menjadi kurang sehat. Kata negasi di depannya itu kurang, itu tidak termemori oleh otak kita. Nggak disimpan sama dia. Iya, yang disimpan itu yang sehatnya, sehingga yang terpancarkan tuh sehat. Itu jadi doa. Jadi doa ya, betul. Jadi doa dan menambah optimisme kita. Oh, makanya tuh dok, saya sering ya lihat di jalan tuh, kalau dulu sering di Bandung tuh ya. Kan tulisin situ gede-gede, jangan tengok kiri gitu dok. Oh iya, betul. Akhirnya tapi kan kita jadi nengok. Jadi nengok kan, karena betul. Jangannya hilang kan? Iya. Tengok kiri gitu ya. Itu maksudnya karena itu kali ya. Betul. Jangannya itu tidak termemori sama otak kita gitu. Yang tengok kirinya itu yang jadinya kita pingin nengok aja. Saya ingat waktu zaman SD dulu tuh dok, saya sering itu kotak korek api gitu saya bungkus gitu pakai kertas putih, saya tulis jangan dibuka. Itu pasti dibuka sama anak-anak tuh pasti itu, dan di dalamnya saya bilang makanya jangan dibuka, saya bilang gitu kan. Wah, itu marah banget tuh teman-teman. Saya sering bercanda begitu dulu dok, tapi saya nggak ngerti tuh. Iya. Oh itu ya, jadi karena ternyata itu gitu ya. Itu istimewa, ini ya luar biasa ya, Allah ciptakan otak kita seperti itu gitu. Itu bisa memilah-milih sendiri gitu. Nah, kembali lagi ke tadi ya, informasi yang masuk itu yang keluar. Nah, kalau kita memasukkannya dengan
kurang sehat, maka yang masuk tuh sehat. Tanpa kita sadari kita memancarkan itu kembali. Jadi yang terpancarkan sehat gitu. Bukan sakitnya tadi atau kurangnya juga tidak termemorize oleh otak kita. Iya. Oke. Jadi kita memang belum mengubah realita kita pada saat itu. Kenyataannya pada saat itu memang tidak sehat ya. Betul, kenyataannya itu. Tapi pada saat kita yang tervibrasikan ini, yang terpancarkan itu sehatnya, itu jadi doa, gitu. Doa yang diaminkan malaikat. Gitu, doa yang diaminkan. Keren. Jadi istimewa sekali itu. Oke. Makanya saya sering dengar tuh di MR kan sebelum waktu baru-baru masuk gitu, saya mikir ini kok ngomongnya nggak mudah banget ya gitu ya kan, kadang-kadang kan gitu ya. Ketika saya ketemu teman-teman gitu yang udah lama nggak ketemu ya, zaman-zaman jahil ya dulu gitu, saya bilang nggak mudah, nggak inget gitu. Ini banget sih, lo bilang aja lupa gitu, pakai nggak inget bilang gitu kan, mereka gitu kan. Tapi lucunya benar tuh dok, ketika akhirnya sering saya berbicara seperti itu, lama-lama mereka jadi ngikut sama saya gitu loh. Dan kita sendiri juga jadi nggak enak kan untuk mengatakan yang kata-kata yang udah tidak positif negasi itu ya, kalimat-kalimat negasi itu ya. Yang tidak positifnya, itu jadi kita juga rasanya nggak enak untuk mengucapkannya. Iya. Itu sudah menjadi satu pola. Oke. Satu. Kita sadari. Berkata positif. Oke, B yang satu. B yang kedua nih dok, apa nih dok? B yang kedua, bersyukur. Bersyukur. Itu kayak lagu ya dok ya? Bersyukur. Oke, gimana dok? Betul. Ya. Di sini nih kita menjaga prasangka kita sebenarnya. Menjaga prasangka kita kepada Allah. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah takdir terbaiknya Allah, takdir yang diberikan oleh Allah yang terbaik buat kita. Meskipun kenyataannya nggak baik nih bro. Betul, sekalipun nggak ngenakin buat kita, itu tetap jadi takdir terbaiknya kita. Gitu. Oke, lebih ini gimana nih dok? Ya. Coba buat terutama buat teman-teman yang di luar sahabat MR nih ya, sahabat MR atau yang mungkin belum kenal ilmu MR. Nah, kita bisa latihan nih. Latihan bagaimana kita bisa menerima kondisi apapun yang Allah berikan sebagai takdir terbaiknya kita. Ya. Kita dengan merespon kejadian-kejadian yang terjadi itu dengan wow keren. Wow keren. Oke. Wow keren tuh artinya wow bagus aja ini gitu. Ya. Tapi kita ikuti lagi dengan alasannya. Kenapa wow kerennya? Jadi nggak berhenti sampai di wow keren aja. Tapi diikuti dengan alasannya. Meskipun pada kenyataannya nggak keren. Meskipun kenyataannya nggak keren. Oke. Gimana nih contohnya? Misalnya nih. Ada orang yang mengalami handphonenya diambil orang. Handphonenya diambil misalnya orang itu mengalami, masa dia mesti ngomong wow keren dok? Ya tetap padahal nggak keren. Keren di mana dok? Wow keren. Ini kemudian ikutin gitu. Dengan alasannya gitu. Wow keren. Berarti Allah lagi nyiapin saya nih handphone yang baru lagi. Masya Allah. Nah, dengan kita mengucapkan wow keren kemudian diikuti dengan alasannya, maka kita tuh lagi memaksa diri kita atau melatih diri kita untuk berprasangka baik terhadap takdirnya Allah. Dengan berprasangka baik itulah kita lebih mudah untuk bersyukur. Bahwa nggak ada takdirnya Allah yang nggak bagus tuh nggak ada. Semuanya baik. Misalnya hari ini ada orang dipanggil ke kantornya. Bapak mohon maaf, hari ini Bapak diterminate katanya gitu ke orang itu. Masa mau bilang, terima kasih Pak, wow keren banget nih Pak. Gitu kan nggak mungkin gitu dok. Itu gimana tuh dok? Mungkin wow kerennya nggak semuanya. Terangkan lah.
itu mungkin kan, wow kerennya nggak diucapkan langsung di depan orangnya nggak gitu usah ya. disapin ya. Diucapkan dalam hati boleh lah, wow keren. Wah, Allah lagi nyiapin satu pekerjaan yang lebih baik nih gitu. Dalam hati gitu Iya. ngomong, wow keren. Nah kalau itu Oke. bisa benar-benar diterapkan dalam kehidupannya, yakin deh. Allah ini dengan prasangka baik kita, Allah lagi nyiapin juga sesuatu yang lebih baik buat kita. Iya. Kan kalau kita sudah bisa bersyukur dengan apapun yang kita dapatkan ya, kita ridho menerima apa yang Allah berikan, itu Allah akan menambahkan lagi nikmat kita. Iya. Jika engkau bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat padamu. Minimal dok, kalau menurut saya minimal, misalnya contoh tadi ada orang yang dipanggil HRD lalu dibilang, Pak mohon maaf per hari ini Bapak di-terminate gitu ya kan. Dia bilang dalam hatinya, oh keren, pasti ada kerjaan lain yang lebih baik yang akan Allah kasih ke saya misalnya gitu kan. Kan minimal dia jadi lebih tenang ya dok ya. Iya betul, Karena jadi kan lebih tenang. Kebetulan saya juga HRD gitu kan. Dulu saya pernah ngamuk gitu kan. Wah apa gitu kan gitu kan. Wah gitu kan. Jadi itu sendiri dampak dari dia tidak tenangnya itu kan. Betul. Sudah lebih membuat situasi makin tidak baik kan. Betul. Udahlah kata orang itu dia sudah tidak baik, dibikin dengan dia menerimanya dengan reaksi begitu kan, jadi lebih ini kan. Tapi kalau kita bilang tadi dalam hati, wow keren gitu ya. Terus kita pasti ini Allah mau kasih yang terbaik buat saya. Kita kan lebih tenang. Ya nggak? Iya betul. Minimal mungkin HRD-nya jadi kasihan kali gitu ya dok ya. Kan kalau dia dibanding wah gebrak gitu, mungkin HRD ini bilang, wah emang pantes nih saya terminate. Paling tidak dia menjalani hidupnya kemudian dengan dia yakin ada sesuatu yang baik di depannya. Prasangka itu yang dijaga. Dok, ini pengalaman baru kemarin aja nih dok. Saya lagi jalan kemarin waktu ada acara pagi sembako di Serang itu tuh dok, itu lagi jalan, saya lagi berhenti nih dok, tiba-tiba ada motor kencang sekali nabrak dok, nabrak saya mental salto di depan saya, gitu. Saya pikir waduh mati nih orang nih kan gitu ya. Pasti ada rasa iba dong, ya kan di saya. Tapi dia bangun dengan pincang-pincangnya, dia gebrak mobil saya. Jadi penyok lagi gara-gara gebrakan itu. Yang jadinya kan akhirnya kan saya nggak hilang rasa kasihan saya. Pertama dia udah nggak tepat, dia nabrak gitu kan. Kedua dia ngegebrak lagi gitu mobil saya. Akhirnya saya jadi nggak kasihan dong kan gitu. Tapi coba kalau reaksinya kan kita coba nih. Jedet, aduh pak, saya sakit pak. Kira-kira masa sih saya nggak kasihan ngeliat dia kan gitu ya? Meskipun mobilnya penyok tapi pasti nolongin. Karena saya kasihan lihat dia kan gitu kan. Kalau dia terlepak, dia misalkan udah belajar ini tadi berkata dan berpikir positif ini, dia pikir wow keren gitu kali ya dok ya. Nih pasti ada hikmahnya gitu kan. Saya ngeliatnya kan kasihan ya dok ya. Itu asli dok. Waktu itu saya jadi nggak kasihan gitu, nggak kepengen nolongin. Bayangin kalau yang posisinya Aiden itu adalah Allah, gitu. Kalau yang dikasih tadi situasi yang kurang enak tadi ya, kemudian dia bilang, wow keren. Terima kasih ya Allah, gitu ya. Pasti ada rencana Allah yang lebih indah dari ini. Pasti Allah kasihan. Allah langsung terenyuh itu. Seperti tadi Aiden terenyuh kalau nggak pakai dia marah-marah, pasti ditolongin. Padahal mobil Aiden udah penyok. Betul, gitu kan? Betul. Nah, seperti itulah. Ya. Dulu saya juga gitu. Pada saat saya diminta untuk berhenti dari RS. Wah, rasanya nggak ini banget, yang namanya nggak terima lah ya. Nggak terima, dokter tuh ya mestinya di RS gitu ya gitu. Tapi nggak ada pilihan lain pada waktu itu. Akhirnya saya bilang oke lah gitu. Awalnya saya nggak terima, tapi kemudian dengan pertimbangan anak-anak waktu itu masih belum besar ya, bilang oke, anak-anak butuh saya. Baik.
saya berhenti bekerja. Ya. Saya berhenti dari RS yang kalau di RS itu awal-awal ya belum tinggi-tinggi amat gitu. Itu kan masih jaga malam segala macem, jadi udah pasti sering ditinggal gitu. Sering ditinggal. Nah itu pada saat saya terima, saya terima. Saya lebih baik saya abdikan diri saya buat ngurus anak-anak gitu ya. Tapi ternyata Allah kasih lagi rencana yang lain gitu. Yang akhirnya saya bekerja sendiri yang bisa diatur waktunya. Anak-anak punya mendapat waktu lebih banyak. Pekerjaan pun juga berjalan dengan baik tanpa saling mengganggu dan nggak pakai jaga malam. Karena saya ngatur sendiri gitu. Jadi itu rencana Allah yang terindah pada saat saya menerima apa yang Allah takdirkan. Dan saya juga pernah dengar tuh Dok, jadi di suatu seminar entrepreneur gitu kan, orang itu ngomong gini di depan kita nih pesertanya, alhamdulillah katanya 5 tahun yang lalu saya di-terminate dari perusahaan saya katanya. Kalau nggak di-terminate mungkin saya nggak jadi sesukses seperti sekarang, nggak jadi pengusaha kayak sekarang nih katanya gitu. Itu mungkin kayak gitu gitu ya Dok ya? Kurang lebih seperti itu, dan saya bersyukur dengan bekerja sendiri akhirnya saya lebih punya banyak waktu dengan anak-anak. Saya nggak kehilangan, nggak tahu-tahu anaknya, tahu-tahu anak gue udah gede gitu. Saya nggak tahu perjalanan golden mereka. momennya nggak ngikutin ya. Nah, dengan itu saya akhirnya jadi bisa dampingin anak-anak lebih banyak. Tapi saya juga tetap bisa berkarir. Oke. So, 2B pertama tadi. B pertama tadi berpikir positif. Yang kedua bersyukur. Yang ketiga belum kan B3. Oh iya B3. Yang ketiga selalu bahagia. Nah ini Dok. Ini lebih nggak mudah lagi nih. Keren banget ya Dok. Keren banget. Kenapa? Tol naik Dok. Iya kan, cabe makin tinggi harganya Dok, gitu ya, kan terus di rumah terus cuma mana nih, wah bahagia banget Dok. Oke, gimana Eta terangkanlah Dok. Bahagia nih nyangkut hati ya, nyangkut rasa ya. Bahagia menyangkut hati. Rasa ya, hati. Itu lebih dalam daripada pikiran. Lebih dalam daripada pikiran. Oke. Kekuatan rasa inilah yang akhirnya akan mendorong pikiran kita berpikir gitu ya. Nah, biasanya nih ya, kalau kita pingin sesuatu ya, biasanya tuh kita maunya kita tuh harus dapatkan seperti apa yang kita mau gitu. Yes, betul. Ya. Misalnya aja nih yang paling mudah ya, kalau Aiden upload status, atau upload foto, atau upload video, apa coba yang dipinginin? Orang mana nonton, pada komen, pasti diliatin dia, terus udah berapa nih like-nya, terus dilihat viewersnya berapa, kalau perlu dilihat juga komennya, siapa yang komen, ya kan, dilihat siapa yang komen, kalau ada yang ada yang Aiden pinginin nih, dia harusnya komen nih, kenapa nggak muncul-muncul ya, nggak kasih komen gitu. Sering nggak begitu? Ya kan? Itu menjadikan kita tuh melakukan sesuatu itu tidak ikhlas. Tidak ikhlas karena berharap pada sesuatu. Kita berharap sesuatu. Itu yang muncul tuh hawa nafsu kita sebenarnya. Nah, pada saat hawa nafsu kita mendominasi diri kita, maka nggak ada tuh bahagia. Pada saat hawa nafsu setelah mendominasi kita, maka bahagianya itu nggak ada. Hilang dia. Hilang. Oke. Yes. Nah, kok bisa? Iya. Ya. Ini sebenarnya ada kaitannya juga nih dengan puasa kita sekarang nih. Pada saat kita puasa, nih sekarang kita tuh nggak cuma nahan lapar sama haus, tapi kita juga menahan atau mengontrol hawa nafsu kita, mengekang itu.
Terutama dari godaan tajil-tajil yang lewat di taman. Kita puasa itu nggak mungkin kita melakukan sesuatu hal yang tidak positif, ya kan? Kita puasa. Kalau kita mau gini aja, kita mau misalnya kita mau melakukan sesuatu yang nggak baik aja, pasti kita mikir, sayang nih, sayang, ntar puasa gue batal. Gitu. Puasa saya nggak sempurna dong. Gitu. Maka itu menahan kita untuk tidak mengikuti hawa nafsu kita. Iya. Tapi apa akibat dari itu apa? Apa tuh, Dok? Kita jadi lebih tenang kan? Jadi lebih tenang. Lagi tenang. Nah, persoalannya nih yang unik nih gini nih, Dok. Saya coba selalu, ya kan, saya kan kepala rumah tangga yang sering tiap hari atau sering diminta uang untuk belanja ya. Saya selalu ngelihat belanjanya ke rumah itu lucunya kan kita puasa kan kayak dokter bilang tadi nggak banyak dong, makan cuman 2 kali malam sore malam sama sahur ya, kayak sekarang ini mau sahur ya itu. Tapi kenapa biaya belanja itu lebih tinggi banyak daripada hari biasa, Dok? Nah itu coba kan dokter ibu-ibu nih, kenapa? Apa hubungannya juga dengan tadi dengan apa nafsu? Hawa nafsu, hawa nafsu. Betul. Sebenarnya tuh sebenarnya sih nggak ada yang berubah ya kalau saya ya, nggak ada yang berubah antara bulan biasa dengan bulan puasa. Harusnya nggak berubah, ada cuma ngerubah waktu makan aja kok. Berubah waktu makannya aja gitu. Iya, tapi kok pengeluaran lebih. Karena biasanya tuh ibu-ibu kan pasar tuh bukanya pagi, jadi mesti dibeli dulu. Gitu. Terus pinginnya kan bisa terawih malam-malam ya. Yeah. Jadi nggak keluar-keluar lagi gitu, maksudnya tidak belanja gitu. Akhirnya belinya lebih banyak. Sebagian disimpan. Coba buka kulkasnya. Iya. Coba buka kulkasnya, pasti lebih banyak yang di kulkas. Iya. Apakah itu habis semuanya dalam 1 hari itu? Enggak. Bahkan kadang-kadang akhirnya terbuang. Iya, makanya. Gitu. Nah sebenarnya itu perlu apa enggak? Enggak kan? Itu ngikutin hawa nafsu sebenarnya. Iya. Karena saya ini di bulan puasa ini saya benar-benar dari tahun lalu tuh saya udah benar-benar bulan Ramadan itu sama seperti bulan lainnya. Harusnya sama. Gitu. Dan itu memang benar bisa gitu. Jadi saya tidak menuruti bahwa saya harus belanja lebih banyak seperti coba lihat di ini ya, di supermarket ya. Kalau mau puasa 1 hari jelang puasa. Waduh, Dok. Itu orang sampai berebutan. Penuh jalan raya di depannya itu sampai penuh. Jalannya nggak bisa jalan kita mobilnya. Ini mau puasa tapi kenapa belanjanya jadi lebih banyak? Iya, Dok. Nah, saya nggak ngikutin itu. Oke. Gitu. Nggak ngikutin itu. Enggak, ya biasa saja udah gitu. Kan tadi hubungannya sama bahagia, Dok. Jadi nggak bahagia kita dong. Iya, betul. Bukan, maksudnya semua kembali ke diri kita sendiri juga pada saat kita akhirnya kan nanti timbul penyesalan-penyesalan tuh di belakang. Gitu. Wah ternyata nggak bisa dipakai, ternyata kita nggak inget udah beli sesuatu ditaruh di kulkas beberapa hari sampai akhirnya nggak kemakan dibuang. Betul, nggak kemakan dibuang. Nah, apa tuh kiatnya, Dok? Ada nggak tuh? Ini banget nih, Dok. Kalau menurut saya nih ini sesuatu yang mudah diucapkan. Betul, yang paling nggak mudah memang yang ini nih. Iya kan? Menguasai hawa nafsu itu kan. Ketiga ini paling nggak mudah. Melihat di situ ada tajil bentuknya begini, di sini ada tajil bentuknya begitu, beli semua tuh. Betul. Dan nggak kemakan. Benar. Seberapa sih kita makan? Sekenyang-kenyangnya juga bahkan seringkali lebih ya. Iya. Sampai di waktu sahur juga masih ada. Iya, bahkan sampai besoknya masih ada. Sampai udah azan subuh selesai kita makan, ini masih ada juga. Masih utuh kadang-kadang, Dok. Nah, itu. Nah, gimana tuh, Dok? Jadi kita tuh memang pada saat kita mengedepankan hawa nafsu kita, ya, kita itu ya
mengedepankan mauku gitu. Nah, kita mau itu belum tentu kita butuh sebenarnya. Kita mau itu belum tentu butuh. Iya, iya kan? benar. Nah, pada saat kita mengedepankan mauku itu kita hanya mengikuti hawa nafsu kita aja. Ya, so hati-hatilah dengan nafsu. Iya, hati-hati dengan nafsu. Nah, ini sekarang kalau kita mau melakukan sesuatu ya kayak tadi kita belanja, kita tanya dulu sama diri kita sendiri, betul nggak sih kita melakukan ini itu karena memang kita butuh atau hanya keinginan aja? Jadi mesti kita bedakan antara butuh dengan ingin gitu ya. Karena butuh itu belum tentu kita butuh sebanyak itu gitu. Iya. Tapi keinginan itu yang pengen, waduh ini menggoda banget, ini takjil macem-macem gitu, semua dibeli. Iya. Gitu kan? Begitu juga mungkin kalau ibu-ibu bilang, ih lucu ini bajunya, lucu ini gitu kerudungnya. Kerudung terutama ibu-ibu, waduh. Ada satu khusus itu satu tempat kerudung banyak banget itu saya lihat, masya Allah ini kapan pakai. Tiap kali beli tuh nggak belinya satu, tapi belinya satu seri. Masya Allah. Ya kan? Iya. Nah sekarang kalau ditanya apakah butuh itu, enggak. Nah sebenarnya puasa ini salah satu cara kita untuk melatih kita membedakan di mana antara kebutuhan dengan keinginan kita gitu. Iya. Nah, terus kalau untuk tindakan kayak tadi ya kayak tadi Aiden masang status gitu. Tanya juga tuh sama diri kita, betul nggak sih aku ini melakukan ini karena berharap sesuatu apa enggak? Tapi bukannya kalau kita nggak berharap sesuatu kita udah mati jadinya, Dok? Ya, maksudnya gini, bukan kita nggak boleh berharap ya. Iya. Bukan kita nggak boleh berharap, tapi jangan kita hanya memuaskan hawa nafsu kita. Gitu. Iya. Sehingga hawa nafsu itu dia membunuh kebahagiaan itu sendiri gitu. Ya. Kita memang dapetin tuh ya, begitu dapat, dapat nih viewer 10.000 viewer gitu ya. Tapi habis itu ya udah hilang aja. Ya udah puas sesaat tapi habis itu sudah. Nah, itu bukan bahagia. Ya. Okay. Itu hanya ya rasa puas karena nafsunya terpenuhi gitu kan. Tapi bukan bahagia. Kalau toh kita dapat banyak pujian ya, itu juga bisa jadi tujuan yang sesungguhnya nggak didapatkan. Maka dia hilang lagi rasa itu. Kita untuk bisa bahagia. Namun kalau kita ikhlas melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu bukan karena sekedar menuruti hawa nafsu saja, kita akan lebih bahagia untuk itu. Ya. Jadi 3 tadi, pertama yang pertama adalah ada satu yang mungkin bisa diterapkan nih ya. Pada saat kita mau melakukan sesuatu nih, tanamkan dulu nih. Aku mau melakukan ikhtiar ini bukan untuk hawa nafsuku. Aku mau melakukan ikhtiar ini bukan mengikuti hawa nafsuku. Oke. Tapi aku ingin bahagia dengan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Tapi aku ingin bahagia dengan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Okay. Memuliakan dan membahagiakan orang lain. Memuliakan dan membahagiakan Jadi orang setiap lain. kali kita mau melakukan sesuatu, kita tanya lagi sama diri kita nih ya. Dan mungkin ini bukan cuma sekedar nanya, tapi kita tanamkan itu. Aku mau ikhtiar ini, ya, aku mau melakukan hal ini bukan untuk hawa nafsuku, tapi karena aku ingin bahagia dengan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Oke. Ingin bahagia
dengan menjadi manusia bermanfaat bagi orang lain. Ya. Dengan kata lain, kita memuliakan dan membahagiakan orang lain. Ya. Nah, dengan cara ini mau ada target sekian, mau ini tuh udah nggak jadi ini lagi, udah nggak jadi patokan ya. Begitu juga, wah yang nge-like nggak sampai 10.000 itu udah kita oke, berarti yang nge-like ini memang benar-benar benar-benar suka dengan apa yang kita ini kan. Ya, ya. Gitu. Orang puas dengan apa yang kita bagikan, mungkin status kita, mungkin foto kita gitu bermanfaat buat dia gitu. Nah disitulah kita bahagia. Iya, betul. Dan dengan membahagiakan orang lain itu, melihat orang bahagia itu juga sesuatu yang membahagiakan hati kita. Betul. Yang nggak bisa diganti dengan uang loh dok itu. Betul. Iya kan? Iya. Kayak dokter misalnya anak gitu ya kan, kasih sesuatu kita terus dia bahagia banget, itu kan kita rasanya wah seneng banget kan gitu. Betul, kan ya. Betul. Kayak kemarin waktu mau puasa ya, tahu-tahu anak saya pulang bawa bunga. Gitu. Bunga bang apa bunga? Bunga beneran, bunga hidup. Biasanya kalau ibu-ibu kan nggak pernah gitu. Oh iya. Biasanya nggak pernah. Ada apa, saya juga gitu. Ada apa nak gitu. Terus, enggak, aku pengen ngasih bunda aja. Bunda suka nggak? Suka. Cuman gitu doang? Iya, suka gitu. Iya suka. Dan dia seneng gitu. Melihat saya bilang suka itu dia langsung dan melihat dia tersenyum lebar gitu, langsung tuh rasanya saya ikutan seneng gitu ya. Nah itu bahagia, sesederhana itu dengan sebatang bunga aja itu udah bikin seneng gitu. Nah kalau kita sudah seperti itu, energi yang terpancar dari kita positif nggak tuh? Positif banget. Positif banget. Yes. Dengan energi yang positif itu, rezeki kira-kira hadir nggak tuh? Hadir. Hadir ke diri kita. Yes. Wah, luar biasa. Nah, kalau bahagia itu hilang, maka persoalan yang akan hadir. Iyalah, iya betul. Saya itu suka ngamatin dok. Jadi ada teman-teman di kantor gitu ya, yang mukanya tuh bahagia aja gitu. Itu orang kan karena seneng kali ya. Lihat muka bahagia itu gitu ya, mukanya itu kan akhirnya good looking kan jadinya kan gitu ya. Jadinya akhirnya orang mau ngasih ada apa-apa, oh kasih dia dulu aja, kasih dia aja gitu. Jadi rezeki otomatis begitu kita terpancar bahagia, rezeki akan mendekat ke kita ya dok ya. Betul. Karena vibrasi yang terpancarkan. Nah yang terakhir dari tadi 3 ya, 3B. Berpikir positif. Bersyukur dan bahagia. Dan Y-nya satu lagi Y, yakin. Oke. Yakin Allah bersama kita dalam kondisi apapun. Iya nih, yakinnya itu kadang-kadang suka, apalagi kalau persoalan demi persoalan datang lagi. Nah itu tuh dok. Iya. Kadang-kadang kan kita bilang, ya Allah nih saya masih ingat kayaknya. Allah masih ingat gak ya sama saya? Iya, justru itu. Allah tuh pasti menguji kita gitu ya. Yes. Karena ya itu, jangan mengaku beriman sebelum ku uji gitu. Jadi pada saat kita menambah keimanan kita, Allah pasti kasih ujian lagi. Gitu. Ya ibaratnya sama aja lah kayak kita di sekolah mau naik kelas, ada ujiannya kan? Iya, betul. Setiap tahun mau naik kelas ada ujiannya kan? Nggak mungkin naik kelas tanpa ada ujiannya ya. Nah, kita juga seperti itu. Jadi kalau persoalan itu hadir, kita cek lagi tuh. Apakah hawa nafsu kita lebih di depan gitu, menuruti hawa nafsu kita sehingga kita sendiri yang menghilangkan bahagia itu. Kemudian juga keyakinan ini sendiri ya, bahwa Allah memberi ujian itu untuk kita menjadi lebih baik lagi, atau ingin kita lebih dekat lagi sama Allah. Mungkin di antara pencapaian-pencapaian itu membuat kita nggak ingat. Ya, walaupun memang
nggak mudah ya dok ya untuk Ya. untuk praktekannya ya. Maksudnya saya pernah melihat ada orang yang itulah kemarin nonton satu film kemarin itu kan. Jadi ada lagi cobaannya gitu, ada lagi cobaannya, ada lagi cobaannya gitu. Padahal dia merasa nih dia udah ya ngaji, sholat tepat waktu gitu ya. Udah bagus lah menurut versi mereka gitu ya, menurut versinya dia ini kan. Tapi kenapa masih dicoba? Mungkin itu karena yang tadi dokter bilang. Level ujiannya juga udah beda. Level ujiannya juga beda. Dan memang Allah akan pasti menguji orang-orang yang beriman kan gitu ya. Iya. Semakin naik. Makin naik. Kan kita juga berkembang ya. Betul. Bukan Kan hanya mungkin kan bertumbuh saja, anak tapi kelas juga SD ujiannya pasti beda lah ya dengan SMP kan gitu. Betul. Nah, iman kita juga seperti itu, ada level-levelnya tuh. Iya. Semakin tinggi levelnya maka ujiannya juga semakin Makin tinggi. Tapi yakinlah Allah itu terus bersama kita, ya. Kita dari surat At-Taubah ayat 40 aja, penggalannya tuh la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersamamu. Ya. Jadi begitu juga ada ayat-ayat yang lain ya. Al-Hadid ayat 4. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi sebenarnya banyak nih ayat-ayatnya Allah di Al-Quran ya yang menyatakan bahwa aku tuh ada loh sama kamu gitu. Tapi kamulah yang lari dari aku. Masya Allah. At-Taubah ayat 40, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi pasti ada Allah. Pasti ada Allah. Pasti ada Allah. Bersama sekalipun kita. Itu sesuatu kondisi yang mungkin tidak menyenangkan buat kita, tapi pasti sesuatu yang Allah berikan itu takdir terbaiknya. Yakin aja Allah akan bersama kita. Kalau kita ada terus mendekat terus ke Allah, ya kita yang ngejar Allah, Allah pasti akan memberikan sesuatu yang lebih indah. Iya. Oke. Ya. Nah, ini kan udah sampai 3B tadi nih dok. Ya, berkata yang baik, ya, berkata positif, bersyukur, bahagia, dan yakin. Ya. Nah, gimana nih itunya dok? Nih karena waktu juga udah mau beduk nih dok, kayaknya kita mesti sahur. Jangan sampai ntar nggak sempet sahur nih dok. Gimana dok? Ya, jadi bagaimana kita menjaga pola pikir kita untuk terus positif ya? Tadi terapkan 3 rumusan ini ya tadi ya. Berkata baik ya, hanya berkata baik saja, maka yang terpancarkan dari kita itu hanya yang baik-baik saja. Yang datang ke kita juga yang baik-baik saja. Kemudian bersyukur. Bersyukur itu dengan cara kita berlatihnya dengan mengucapkan wow keren. Itu menunjukkan kita ridho menerima takdir terbaiknya Allah. Kemudian yang ketiga bahagia. Oke dok, menarik sekali dari pembahasan kita tadi. Dan ini waktunya juga udah mau beduk ya. Mau sahurnya udah mau azan subuh nih. Kita tentunya mesti segera makan sahur. Apa nih dok yang bisa disampaikan mengenai 3B plus Y ini tadi dok? Iya. Ya Aiden. Ya. Kita pinginnya kan pola pikir kita tuh bagus ya, bagus terus gitu ya. Nah, terus positif. Nah, untuk itu kita bisa terapkan tadi ya 3B ini, 3B dan Y. Ya. Yang pertama berkata baik. Hanya berkata yang baik-baik saja, maka itulah yang akan terpancarkan dari pikiran kita. Dan itu akan vibrasinya itu akan kembali lagi ke kita gitu. Itu akan menjadi nasib, itu
apa-apa yang terpancarkan itu akan menjadi nasib kita. Ya. Kemudian yang kedua, bersyukur. Dengan merespon segala sesuatu, wow, keren aja. Itu artinya kita ridho menerima takdir yang diberikan Allah, apapun kondisinya. Kemudian bahagia. Ikhlas melakukan segala sesuatunya tanpa berharap imbal balik. Ikhlas saja karena Allah. Kemudian yakinlah Allah itu ada terus bersama kita dalam apapun kondisinya. Jadi Allah nggak pernah ninggalin kita, tapi kitalah yang sering lari dari Allah. Padahal kalau kita terus mendekat ke Allah, yakin Allah akan memberikan sesuatu yang lebih indah. Karena kita nggak mungkin di situ terus, kita pasti akan naik kelas. Dan ini Ramadan adalah waktu yang tepat sekali untuk kita berlatih, bersungguh-sungguh, membentuk pola pikir yang baik untuk kita. Sehingga kemudian setelah Ramadan usai, kita bisa membawa pola pikir tersebut ke bulan-bulan berikutnya. Begitu Aiden. Yes. Dan tentunya seperti tadi di awal dengan mengacu pada fakta tadi bahwa pikiran itu bisa berubah seiring dengan kondisi yang tadi, maka tips ya 3B ini plus Y ini tentunya akan bisa mengubah menjadi panduan kita ya, menjadi panduan pengingat juga ya. Pengingat untuk menjadi kita lebih baik lagi, sehingga karena kita sering baik, maka lama-lama itu akan menjadi nasib kita. Betul. Begitu kurang lebih ya, Dok ya. Dan mudah-mudahan sahabat sekalian bisa kita sama-sama ambil hikmah dari apa yang telah kita bincangkan tadi dengan Dr. Kesanti. Dan terima kasih Dok atas kehadirannya di acara sahur bareng, sahur bersama Magnet Rezeki ini. Dan sampai ketemu di acara sabar ini, sahur bareng bersama MR ini dengan topik-topik yang lainnya. Demikian dari kami, saya Aiden, saya Krisanti, mengucapkan terima kasih atas perhatian sahabat semua. Dan mari kita tutup dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.